Mu'tazilah dawe Isudin ya ora salah. Dalam bab ini kata sing bilang Mu'tazilah. Mergo ahli sunnah piyambak setuju pendapat Mu'tazilah tapi fi hukmil adat apa? Fi hukmil adat. Mergo Nabi piyambak sering ngendikan faman wajada khairon falyahmadillah. Tapi nak wajada saron ya fala yalumanna illa nafsa. Kena apik cung ya nang muji pangeran, aku elek jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu sendiri. Tapi ku tetap hukum adab, napa? Nak hukum ilmu ya tetap kan Nabi Muhammad yang mengajarkan kita ketika ditanya Jibril iman itu apa termasuk wa antuk minar apa bil qadar iku khairihi wa syarrihi minallah napa khairihi wa syarrihi minallah ya sudah seperti itu cocok ra cocok lakin minat tabligh itu jenis yahtaju litabyin setelah khairihi wa syarrihi minallah kita butuh penjelasan cara menjelaskannya gimana kalau syarrihu min ghairillah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu ini apa waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Lakin minat tatwili tapi ini saking dawakno kalah dadi repot apa himamu pira-pira himmah pira-pira kualitas mental himmah ku cita-cita sing kuat. Tapi aku nak ngarang dawa-dawa kowe-kowe ora ngarah iso. Maksudnya tak karang ringkes mergo ribet nak kepanjangan pendek ora apa lho meneh. Apa meneh apa dawa meneh panjang. Fasara mengko dadi zaman Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Laqani ku sampai ngarang kitab dawa-dawa iku sok. Paling santriku gak peduli. Nduri wis dhisik. Santri malas sekunane kuno. Nanti kiai ini wis ra duwe nyali ngarang kitab gede. Kiai ini ra duwe nyali ngarang kitab gede. Mergo wedi santrine mengabaikan. Jadi kowe ngene iki ku sekunane kuno, napa? Kunane kuno. Paham? Jadi zaman 600 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kiai ngarang kitab gede wis wegah. Wedi nak santrine gak moco. Alhamdulillah tenanan. Nyatane ngono. Nyatane ngono. Mulane lakin minat tatwili qallatil himah. Fasara mengko dadi fihi ing dalam ilmu apa alif tisok fasara mengko dadi fihi fil ilmi apa alif tisoru iku multazaman dadi barang sing wajib ya mestine multazaman mengko dadi khabari sara paham nggih berhubung darut syair diwaca napa multazam sine fasara fihi ikhtisaru multazaman ngono berarti wa hadi utawi iki urjuzatun ana sing maca arjuzatun tapi umumnya kiye-kiye nek maca urjuzah nak spontane do menapa urjuzah tapi ana sing maca arjuzah tapi biasane tradisi kita maca urjuzah. Soal harokat ning ngene wis gak tukang komputer sak uni-unine ngono. Wa di utawi iki ku urjuzatun pira-pira rojas laqab tuha kang darani ingsun ha ing urjuzat arani jawharat tauhid. Ing kitab jawharatut tauhid, jawharah mutiara tauhid itu ya tauhid. Jadi mutiaranya ilmu napa? Tauhid. Qad hadab tukang teman-teman berseno ingsun ha ing ikilah urjuzah. Wa wa ing apa arju arep sapa ingsun. Ana sing maca wa wa arju ki sami. Nek wa wa berarti mubtada arju dados khabar. Nek waca wa wa berarti maf'ul muqaddam arju fi'il biasa. Berarti wawaha ing Allah arju arep-arep sapa ingsun. Paham nggih kados iya kana budu. Khabar muqad apa jenenge maf'ul muqaddam. Tapi nek mbok waca wawahu te Allah iku arju arep-arep ingsun aihu ing Allah. Wa fil qabuli ing dalem nampa nafi antur dat sumari manfaat ya kelan urjuza. Muridan tur wong. Aku iku wong sing arepno fit sawab ing dalam ganjaran tomi antur ingkang tomak ingkang arep-arep. Sekamane saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini. Saya sendiri hanya berharap murid dan fisawabi tomi'an aku harap diparingi ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa ngaji selain niati golek ilmu niati oke. Jadi eling Allah ngantos tulu syamsi ini ganjarane padha be haji be padha umroh. Jadi ya eling pangeran ahlul ilmu ya ngaji napa? Ngaji. Anak ahli tafakkur ya mau ngopi, koyo mikir iki eling pangeran ya gaya lah napa? Wis penting eling pangeran nganti tulu syamsi. Sak penting wis wae ngaji ngono bapak ampura kenapa ngaji eling pangeran kang nganti tulu usam eling ngopo jebule goblok ku ya kersane pangeran kang alhamdulillah kang sesuai rencana ning Allah mahfud ya sesuai rencana ning Allah mergo gak oleh wong gak sesuai rencana gak oleh misalnya pangeran aku kepengin zat alim jebule gak kasil ngalim terus pangeran ketika ditanya lha kok ora kasil ngalim Gusti ada kekuatan di luar saya ya kan ya elek pangeran kok kalah tetep kita muni ngono iku mergo secara ilmu kudu apa iku kuat. Carane piye kita yakin khairihi wa syarrihi. Napa? Dadi kowe goblok iki ditulis pangeran. Rasa yo ditulis pangeran, mang rencanane digawe PS. Rasa kriting rapi terlambat ditulis ngono. Terus catatan selalu disio-sio ditulis. Nah kok ditulis 6 tahun mapan, 1 tahun mati. Dadi yo wis akhire ning donya ku lara mulai lahir pas mapan mati. Yo ngono. Tulisane ngono. Ora oleh terjadi selain itu. Ora oleh terus Allah merencanakan kebaikan kemudian nyatane kowe elek. Bareng Allah ditakoki, "Wah itu di luar kendali saya." Berarti la qudrata lahu, berarti Allah enggak punya kekuasaan. Enggak boleh kita harus khairihi wa syarrihi minallah. Lha iku jenenge ilmu. Napa? Jadi ilmu itu senajan to sawangane uraan. Wa khairihi wa syarrihi minallah kesane kan uraan. Mergo nisbatus syarri ila Allah kesane kan enggak sopan. Wong syar kok dinisbatno ning Allah. Kesane kan enggak sopan.
Tapi setelah dijelaskan secara ilmiah justru itu yang sopan dan dengan cara itu kita darani Allah ala kulli syai'in qadir dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala yaitu khairihi wa syarrihi minallah. Jadi justru kita ngomong seperti itu yang sopan. Mergo apa? Sesuai kudrah yang tidak terbatas. Tapi kena darani syarr minas syaitan berarti Allah punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengendalikan syarr. Misalnya Allah betakoki Gusti corona sepundi aku mari ra melok gawe ya ora iso ngendhalekno. Ya lucu to pangeran kok muni ra iso. Kowe kudu semuanya minau. Mung sumpek kena corona ya akeh, sumpek corona melarat ya akeh. Mung sumpek wis biasa, kowe tenang ya. Mulane kenapa masyarakat ana corona tenang? Ora corona nglawan negara, wis nggone sumpek. Ana corona ya sumpek, kredit terlambat ya sumpek, ra duwe dhuwit ya sumpek, utang jatuh tempo ya sumpek. Karena sekulino sumpek terus mbek imun apa? Oh, bal wis ana berita penyumpekan wis sewante wae. Sesuk bayar kredit esuk ijek ngopi sewante ijek melepuk apa? Biasa sewante. Dan masyarakat santai ora kok krana gak ngindakan negara anjen wis biasa mek barang sing nyumpekno yo. Yes. Biasa. Zaman dijajah Belanda wong Jawa anak akeh-akeh. Tenang soal Belanda jajah penjajah tetap anak tetap akeh. Terus wong Indonesia luar biasa bisa ngelola kesumpekan apa? Bisa ngelola apa? Udah buyut-buyutmu itu. Wong awam-awam bojone akeh-akeh. Padahal zaman Belanda. Kok kobere wong padahal dijajah. Oh dijajah kok kober wayo. Wong awam-awam. Apa ana buyut-buyutmu? Sing awam-awam sebut. Yo ono sing tau rabi ping 6 ping 7. Pegatan rabi meneh, pegatan rabi. Wong zaman ngono yo kok payu. Rabi. Karo rahmat Allah tidak terbatas. Serasa wedi sedonya wis ngene iki nganti kiamat. Ngajare bangun malah guyone. Ah donya pangerane sitok mulai Adam nganti kiamat yo padha. Wong pangerane padha, pola-polane yo padha. Jadi ya paham eling-eling ya. Jadi kabeh nganggo ilmu napa? Fakul man mongko tis kabehane wong kulifa kang den mukallafna sapa mansaran iku wajib ali ngatasi manapa ya arifah. Ya alif ngaten iki teng ilmu jeneng ilmu alif lil itlaq apa? Alif lil itlaq alif go ngelepas swara. Hakikate kan tanpa alif mergo wajib fi'il madhi sing mufrad mudzakkar paham ya? Umpama ora nadzuman mboten usah napa? Alif. Maksudnya alif di sini bukan alif tasniyah napa? Lil itlaq eling napa? Itlaq kados alif teng ngene Quran sing go tambah-tambahan kan kata mestinya enggak pakai alif. Tapi karena lil itlaq dikasih alif kados napa sing terkenal itu kanas qawariro napa? Kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Mestinya kan kanat qawariro bila alif napa? Mergo iku sigat muntahal jumuk. Jadi kanat ana apa fiddah iku qawariro, paham ya? Tapi Quran kita ditulis pakai alif. Mulane nak wakaf kanas qawariro kanas qawariro. Tapi hakikatnya kan tanpa alif. Mulane sing kedua berhubung ke akhir ayat ya bener-bener tanpa alif. Ya padahal lafadznya sama. Nah, jadi ini sebagian qiraah ya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sayra. Nah qiraah kita tetap wiru munsharif salasila wa aghlala wa sayra. Tapi sebagian qiraah itu diwaca salasila wa aghlala wa sayra. Mergo munasabah napa? Munasabah. Itu di Quran banyak apa? Nah, jadi jenenge alif lha kata sila. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Ya kan? Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqi walituqa. Kan enggak mungkin alif ning ngono tasniyah wong bali teng apa napa? Jadi nak pas maca nasar artinya ya kudu cepet. Alhamdulillah alladzi rubadidat qad waffaqa. Kan teman-teman maringi taufik sapa Allah. Tapi nak ning naduman alhamdulillahilladzi qad waffaqa apa? Nah, itu jenis apa? Alif itlaq, ini apa? Alif itlaq, alif gue ngecolo suara, ben nyaman maksudnya naduman itu ben nyaman. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kemana cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting.
Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya misalnya kiai tukaran mbek santri. Wong mesti kan normalnya bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat to yo ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu tidak ditakoki wae pangeran dong ora apa-apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun kita kok. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mergo napa. Sekacauan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Nggih rungokno ya, semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali. Karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina waqtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah.
SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, pun niki pun niku. Terus deal, soalnya deal ini. Nah itu ketika kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, apa Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Ukti itu khawatimah suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turut-turus, jadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insya Allah disepuro pengiran. Jadi orang wali, mereka kakean apa? Turu, ditakoki, kenapa kok turu-turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti. Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar napa? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, napa? Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa mbek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi cak. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak.
Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, jadi karena pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue bukan gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK, ngono ono raka keamanan salah polisi. Senengannya nyala no. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nak ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini. Sanut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon, enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, warnanya nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid, ono menarane, Mbah Mun duka. Masjid kok ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat, misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Jadi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan. Dari kata nur. Dari kata dicahayakan. Dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini. Saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong. Aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi. Harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kan yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja. Maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat bisa saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah,
Lo boten guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak Gus Alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihr ke sini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri, jadi nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya, ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jame, kumpulannya piro-piro kumpulan. Jadi ilmu apa ayo ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mana potensi kulon bus warga itu tinggi sekali. Cara semodel biaya duwe. Jadi cara semodel biaya duwe. Jadi cukup banyak nopo. Cara. Sama nak di cara sitok ya orang mesti kulon gak ada cara kata. Jadi nak ada di cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke bus warga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja. Penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok. Oh pondok pilihannya ada. Sarang ada, Pelosol, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal Gusnya. Tak antar. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya bareng maaf, tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Darian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, enggak tak soal Abu Bakar, tak soal Umar. Ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus,
Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masani benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu? Mergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksud iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerti maksudnya orang yang tinggal. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separo iku cek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Iku 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Kok rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri. Sing penting rame, maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil, itu Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan di Korea. Ini kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gue sebagai Jumatan mlebu bar pas aktif. Wakai wong ayu. Meh wera Jumatan. Mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan ku apik. Wong mesti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang di bawah Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali.
Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu nggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat, terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh. Aduh, ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi ojo takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh, nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ono ilmu nih ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus Bak wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, oke misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Wong alim yang ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan, terus takok. Mana? Iku dudu obat ngono, yakin. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sithik lah, dadi wong, aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoknya bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene terjauh. Kula termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak, hubungan mbek dukun wis takok wis mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafat nopo sing kalimate sing jelas kan apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye. Takono. Aku yo guru pun mbek dukun. Wong kalimate ra jelas kok mandi. Nak jelas gak mandi. Perkara nak jelas kita bodoh ini. Ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ra jelas. Dukun-dukun dulu. Ya kok mandi, nak jelas malah mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang.
Ketika sholat tuh ditanya sama orang Korea, lo kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung.